Tantangannya itu aku dituntut untuk bisa jadi dukun. Saat itulah aku mulai ngerasa kayak banyak banget ya bebannya. Ternyata apa aku sanggup ya? Terus aku sempat down juga. Sempat mikir untuk resign juga. Gaji, BPJS itu semua hak karyawan. Yes. Aku anggap bukan benefit, itu memang hak mereka. Halo Dimas, welcome to Drip Talk episode 1 dengan Elva sebagai host di sini dan aku MB sebagai co-host di sini. dan narasumber kita Kak Lulu. Hai, Ini Drip Talk episode berapa? Drip Talk episode 1. Episode perdana yang ada di YouTube. Wow. Wow sekali. Bagaimana kabarnya Kak Lulu? Alhamdulillah disehat-sehatkan ya. Sehat-sehat selalu. Apalagi menuju Ramadan ini Iya. memang kita harus sama-sama Iya, sehat, menjaga betul. kebugaran. Aku udah latihan puasa. Udah. Dari biasa selalu udah puasa. Satu bulan Latihan udah boker latihan juga puasa. Latihan dong. Harus tahu tempat-tempat mana yang akan kita samperin nanti. Memang betul sekali. Oke. Oke, di Drip Talk kali ini kita bakalan banyak ngobrolin tentang gimana sih rasanya kerja di corporate itu. Wow, itu pembahasan yang sangat-sangat aku idam-idamkan. Apalagi di sini ada ahlinya nih. Yang Bisa sudah aja. berpengalaman kerja di corporate. Sudah berapa lama kerja di corporate? Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Berarti bro. di IDJ merasakan COVID ya? Oh iya, 2 kali aku kena COVID itu. flu burung. Enggak lah. Oke, kalau ngomongin perkara rasanya kerja di corporate, itu kan pasti setiap kita baru masuk, kita punya ekspektasi sendiri kan? Tinggi banget sih. Kayak dulu aku, kerja corporate pasti meeting terus. Iya, benar. Ini Nah. mumpung ada ahlinya. Nah. Dan kita di sini sebagai employee pengen langsung divalidasi sama HR-nya ya. Sama HR-nya. Kira-kira kita mau bahas apa nih, Kak Elva? Ekspektasimu waktu pertama kali mau masuk ke corporate, itu apa sih? Corporate itu kayak gimana menurutmu? Ekspektasiku pertama kali tuh aku terinspirasi dari sinetron-sinetron yang aku lihat ya, yang aku tonton gitu. Jadi di ekspektasiku tuh memang di sinetron-sinetron itu kalau kerja di corporate, di kantoran itu mereka banyak banget berkas-berkas yang numpuk di mejanya, tanda tangan, sering-sering tanda tangan, ya kan ya. Saat itu aku mikir, kok itu berkas apa aja? Buat apa berkas sebanyak itu gitu? Kamu kelahiran berapa Kak Lulu? 97. 97. Iya. Harusnya kita tontonannya sama karena umurnya sama nih. Berkas-berkas numpuk. Iya. Terus segala kerumitan yang ada di corporate itu kan kayak gitu ya kita tonton ya. Iya. Nyatanya kayak gimana? Nyatanya dirinya juga sama. Itu aku rasain sendiri ya. Itu aku rasain sendiri. Jadi ternyata pagi-pagi nih nyampe kantor di meja kok banyak banget berkas numpuk. Banyak banget berkas. Semuanya harus ditandatangani, dikit-dikit pakai tanda tangan, dikit-dikit tanda tangan, dan bukan cuma satu orang yang tanda tangan gitu loh. Oh. Habis kamu ke siapa lagi? Iya, Ke siapa betul. lagi? Habis itu balik lagi ke aku. Diterusinnya banyak banget. Betul. Kayaknya agak beda sih sama kita. Beda ya, kalau kita nggak ada berkas-berkas Kalau itu kita ya. sih kerumitannya bukan dari berkas-berkas, tapi lebih ke kita nggak mainnya nggak di berkas offline gitu, cuma kita mainnya di online semua, di link semua. Jadi isinya itu bukan berkas PDF. PDF. Jadi kalaupun nggak dikerjain itu nggak akan menemuin mata karena nggak kelihatan gitu. Tapi kan nemuin tab. Banyak. Tabnya visi itu banyak. Emang banyak banget sih ekspektasi kita apa di luar sana di dalam sini itu bisa jadi sama, bisa juga beda. Kalau kamu nih, kamu kan juga seorang employee kan? Betul. Punya nggak ekspektasimu tersendiri waktu pertama kali masuk sini nih? Kalau dulu sih ya bener, kalau berangkat dari sinetron emang kayak gitu. Tapi kalau berangkat setelah aku lulus kuliah, sebenarnya nggak jauh beda. Cuma perbedaannya ada di, aku juga pernah magang tuh. Kebetulan waktu itu aku magang itu di salah satu corporate cukup strict banget. Dia cukup bener-bener pakem, bener-bener lurus banget. Dan aku rasa kalau aku masuk di sini itu aku lebih chill, tapi tetap profesional. Ya. Gitu, lebih chill tapi tetap profesional. Jadi ekspektasinya itu aku bakalan chill, tapi tetap lah ya kerjaan Bukan, kalau ekspektasinya itu aku bakalan di sini itu pakem banget gitu. Oh, pakem. Setelah aku masuk, Ternyata realitanya itu lebih chill tapi tetap profesional. profesional. Ya.
Nah, kalau ngomongin perkara dunia kerja, nggak mungkin kan semuanya itu bakalan mulus-mulus aja. Tentu tidak mungkin. Santai. Tidak akan mungkin. Duduk di meja tiba-tiba udah jam 5. Tidak Itu hanya mimpi ya. Itu mimpi Tidak ya. akan mungkin. Bahkan aku sendiri juga pernah mikir, ini sulit banget pekerjaan ini, memang pekerjaan buat aku apa enggak sih? Sulit amat sih. Overthinkingnya jadi kesana. Nah, apa di sana kan? Ah. Nah, Kak Lulu sebagai orang yang sudah bekerja selama 5 tahun, Iya. ceritain dong, tantangan kerja versi kamu selama kerja di korporat itu kayak gimana? Mungkin dari divisi HR recruitment. Nah. Rekrutmen kan pasti rekrutmen kalau aku lihat dia adalah orang pertama Nah, yang menemui orang baru dalam kantor ini, betul? Ya. Ceritain pengalaman. Apa tadi pengalaman apa? Pengalaman Tantangan terbesar ya. Iya. Terbesar. Tantangan terbesar yang aku alami selama kerja di sini itu saat aku di challenge jadi leader. Oh. Yang mana saat itu aku fresh graduate baru kerja 1 tahun, tapi aku ditantang tuh bisa jadi leader. Jadi leader. Diminta untuk belajar memanage tim, manage waktu, manage pekerjaan gitu. Nah saat itu ya aku mikir bisa nggak ya? Itu aku mikir beribu-ribu kali. Cuman ya masalahnya mencoba kan. Oke. Jadi aku ambil challenge itu, ternyata aku bisa ngelewatinya. Jadi itu 4 tahun yang lalu. Itu tahun 2021. 21. Aku masuk 2020. 2021 lah itu challenge ada gitu. Oke, terus gimana tuh? Masuk sini 21, 22 jadi leader, 23 di 22 depan. masuk. 2020. 20 masuk. Iya. 21 jadi leader. Iya. Umur 23 ya? Umur 23 tuh masih nganggur. Umur 23 tuh aku kayaknya baru sudah. Dua-dua itu udah 23 masih nyari-nyari kerja. Masih nyari kerja. Tapi dia udah jadi leader. Dia udah jadi Makanya. leader. Emang terlalu best kamu berada di depan The best. ini. Tapi kalau dari segi role-nya sebagai rekrutmen nih, dalam daily-nya sebagai rekrutmen, tantangannya tuh apa sih seorang HR rekrutmen itu? Misalnya nih ada orang, halo aku mau ngelamar ya. Oke, nah setelah itu ada tantangan apa? Iya, Menghadapinya kayak gimana? Tantangannya itu aku dituntut untuk bisa jadi dukun. Jadi Iya betul. Gimana tuh Untuk bisa maksudnya? jadi dukun, tiba-tiba usernya nanya ini orangnya kayak gimana sih? Oh, iya. Kira-kira dia bisa bertahan berapa lama? Tapi Kira-kira kuliah jurusan dukun? ya enggak lah. Nah aneh lagi aku kuliahnya jurusan hukum. Hukum, bukan Iya, hukum. tapi di sini jadi dukun. Iya. Jadi emang disuruh nerawang nih Iya, orangnya kayak gimana. betul. Tapi kamu bisa Iya. latihan. Gimana ya belajar ya teorinya, maksudnya bukan teori yang meraba-raba menerawang orang ya, tapi Yes. lebih ke gimana sih cara pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan sifat seseorang ini kayak gimana kelihatan, gitu, dirinya dari cuma Nah, ngobrol aja kita udah tahu dia dipancing-pancing orangnya lah kayak dengan Berarti kita berdua nih jadi anak baru dulu sempat diterawang apa? Iya, tadi dia udah ngira ini Elva ini anaknya Ash, apalagi MB Apalagi aku rasa penerawangnya kayak gini. Yang ini co-host. udah langsung dikasih, udah pasti ini, Iya pasti. udah kelihatan. Kalau tadi MB ngobrolin kalau ekspektasi dia itu bakalan straight, bakalan ada momen kayak wah kaku ini kerja di korporat itu monoton, Ha-ha. semuanya serba terstruktur, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang bener nggak sih kayak gitu? Sepengalaman kamu? Setiap corporate ini kan memiliki culture yang berbeda-beda ya Betul. sebenarnya. Cuman kalau selama kerja di DJ ini aku nggak pernah sih ngerasain itu. Berarti emang dari dulu kita tetap chill dan Iya, profesional ya. Betul. Karena ide ini selalu ada aja gebrakannya gitu loh. Nah. Nggak ada yang kaku, oh kamu harus begini. Enggak. Kita lebih sans tapi yang penting tujuan tercapai kayak gitu. Gitu. Contoh nyata gebrakan-gebrakannya. Apa Gebrakan tuh yang IDJ? bikin yang bikin kamu nggak ngerasa kerja di IDJ itu bosen, kaku. Itu Apa tuh? sih lebih ke event-event corporate-nya ya. Tiba-tiba kayak kemarin Valentine, nggak ada brief apapun. Kita bangun pagi, berangkat kerja, nyampe kantor, nyampe ruangan. Apaan nih ada balon-balon? Ada Siapa yang ulang surprise. tahun? Ada Mikirnya surprise. iya, siapa yang ulang tahun? Ternyata lihat tanggal hari Valentine. Hari Valentine. Ini kelakuannya Elva nih. Pernah nggak sih kalau kamu ngerasa capek sama dunia kerjamu, terus kamu ngerasa udah deh aku pengen resign aja. Pasti pernah, hampir tiap hari aku rasa ya kan? Hampir tiap hari kan pasti kan? Orang gaya-gayanya udah kayak gini. Kiranya gitu aja udah gini. Ini Soalnya kan beban rekrutmen pasti kita tahu berat lah ya buat Sangat berat. nyariin kandidat-kandidat yang bisa
sesuai sama requestnya user. Bahkan kalaupun user nggak request atau nggak ada slot kosong, kayaknya dia tetap nyari. Tetap nyari ya kan. Jadi kan dia harus tetap menggali potensi-potensi berbakat buat the next dream team gitu loh. Oke. Nah, ceritain dong selain hal-hal yang bikin kamu pusing dan bikin kamu bikin desain itu, hal apa yang bikin kamu bertahan? Oh, nggak usah deh. Oh, masih bisa ini dilanjutin lagi. Oh, jadi bertahan karena apa nih? Iya, kamu tuh bertahan karena apa dengan segala tekanan itu tadi? Oke, kalau untuk masalah tekanan-tekanan itu saat sebenarnya aku kan di sini beberapa posisi ya. Jadi Beberapa posisi? Iya maksudnya tuh ganti-ganti. sebelumnya, sebelumnya tuh aku HRD umum. Jadi semua kerjaan HR itu aku yang handle karena memang saat itu aku single HR di sini. Masih Kayak belum gitu. ada timnya nih Iya dulu. betul. Kalau sekarang? HR pertama. Nah setelah itu aku kan jadi manajer HRD yang mana di bawahnya itu membawahi GA, legal sama staff HR. Oke. Kayak gitu. Nah saat itulah aku mulai ngerasa kayak banyak banget ya bebannya. Ternyata apa aku sanggup ya? Terus aku sempat down juga. Sempat mikir untuk resign juga. Itu waktu jadi Waktu jadi manajer. manajer. Nah, bahkan surat resignnya udah aku buat. Udah sempet Iya, disetor. tapi nggak berani-berani nih aku ngasihnya ini gitu. Mikir nanti makan apa, nanti pakai apa kita Bukan hidup. sih, mikirku itu lebih ke kayak kayaknya aku kepikiran deh kalau ninggalin tim yang sekeren ini gitu. Bisa, Iya, Di depan bener. kamera, Iya, bisa. bener. Tapi Emang ini bisa. bener serius. Seriusan ini? Iya, enggak. Ini aku memang dari awal tuh ngerasa kayak aku kan sering sharing sama teman-temanku yang kerja di luar sana kan. Jadi kita kayak suka banding-bandingin di corporate-mu kayak gimana sih, di tempatku begini-begini. Nah, itu aku ngerasa kayak ternyata lebih baik IDJ lah. Enak ya di sini. Ternyata lebih enak di sini. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak bisa nggak ya kalau di luar sana aku keluar dari sini Lebih bisa enak dari dapet ini? yang lebih enak dari Nggak bisa. IDJ ini. Ini enak ini dalam hal apa? Corporate-nya kah atau circle-nya atau apa? Lingkungannya, orang-orangnya yang sama-sama kita tuh respect, terus dari bosnya juga itu kan kita kayak nggak terlalu jauh gitu loh untuk apa namanya Nge-reach batasnya. out gitu, nggak terlalu jauh. Karena mereka tuh kan selalu sama tim level apapun bosnya itu humble. Humble. Aku juga gitu. ngerasain kayak gitu sih. Jadi nggak ngerasa kayak ada batasan yang terlalu strict dan bikin nggak bisa diskusi gitu loh ya. Iya, sama di sini kan apa namanya tipe perusahaan yang open ya terhadap semua saran ataupun kritikan dari karyawan-karyawannya. Open-minded banget lah. Nah, itu jarang banget loh. Iya, bahkan ada beberapa corporate itu yang sama atasan dia mau masuk ruangannya itu takut. Padahal atasannya sendiri. Iya, betul. Oh, apalagi sekelas owner ya. Dan ternyata di sini bisa membaur gitu loh, bisa Aku kita juga bisa ngerasain hal yang sama sih kayak itu. Emang Kayak mana? di sini tuh berbaurnya enak banget. Komunikasi vertikal horizontalnya itu juga bener-bener lancar banget. Kita mau komunikasi sama staff, sama SPV, manager ataupun C-level itu selalu ada jalan. Dan itu memang yang kita cari. Kalau kita buntu, kita nggak ada solusi apapun, kita pasti larinya kemana selain ke Allah. Maksudnya kalau dalam kerjaan kan kita pasti butuh solusi kan? Iya, Ya, kan kita nggak bisa sebagai staff cuma sendiri. Tapi garis komandonya tetap jalan di sini. Tetap jalan, sesuai tetap sama jalan. struktur betul, gitu loh. betul. Cuma emang kalau diajak diskusi itu nggak yang kamu lawan, nggak ada yang itu bukan. Enggak. Kita ngasih saran, Pak ini anaknya kayak gini, nggak usah, kamu tuh apa sih nggak ada yang kayak gitu kan. Terus siapa? Nggak ada. Jadi Gitu. suara dari bawah tuh emang bener-bener didengerin. Dan aku rasa ini berlaku di semua divisi. Iya divisi. betul. Di semua divisi ini berlaku nih. Nggak cuma di brand aja ya, di HC juga kayak Di gitu. AC juga kayak gitu, di brand, sales, lainnya juga kayak gitu. Nah kalau ngomongin perkara kerja di corporate tuh, pasti banyak orang yang fokusnya cuma di gaji. Gaji aja, kamu yang jadi sama orang-orang kerja di sini gajinya berapa? Seakan-akan benefit yang didapat ya cuma gaji Cuma aja. gaji. Iya. Tapi kalau dari pandangan kamu kerja di corporate, apalagi IDJ ya, benefit di luar gajinya dia ini apa aja yang bikin kamu ini tuh menangan? IDJ ini menangan kayak gini nih. Apa aja benefitnya? Tapi sebelum itu coba jawab. Setuju nggak kalau di sini benefitnya cuma gaji? Enggak lah. Nggak setuju? Enggak lah. Jadi apa selain gaji? Itu pertanyaan tadi kan Itu ya? pertanyaannya. Apa selain gaji? Oke, ini hal yang paling sering ditanyain Ini langsung kita sama konfirmasi. Sorry aku potong. Aku nggak terima kalau dia salah-salah ya. Ini langsung aku potong kalau semisal dia jawabnya nggak sesuai sama aku. Nggak mau. Gebrak meja nggak kayak gitu.
Gak sesuai nih. Nggak sesuai. Oke. Aku belajar jadi hakim. lanjut. Oke, itu masalah salary ini hal yang paling sensitif ya sebenarnya. Yeah. Jadi ini hal yang paling sering ditanyain sama kandidat nih sebelum Oke. masuk. Yes. Salary-nya berapa? Salary-nya berapa? Aku rasa itu memang hal yang wajar karena Yeah. memang prioritas seseorang itu beda-beda gitu ya. Ada yang memprioritaskan masalah benefit gaji tepatnya. Nah, aku selalu bilang di sini memang masalah gaji BPJS itu semua hak karyawan. Yes. Aku anggap bukan benefit, itu memang hak mereka gitu. Hak kita ya emang. Iyalah, hak kita. Jadi bahasanya udah bukan benefit lagi, bahasanya itu betul. udah hak kalian. Nah, kalau masalah benefit itu di luar hak karyawan. Contohnya? Nah, itu yang perlu kita bahas tuh. Contohnya apa coba? Contoh di sini itu kita disediakan fasilitas keolahragaan. Fasilitas Fasilitas keolahragaan. olahraga. Oh, itu aku suka banget tuh olahraga. Futsal, Oh, badminton. badminton itu. Setiap hari Selasa dan Rabu. nggak sih? Jadi setiap Selasa Rabu jangan diajak aku nongkrong ya guys ya. Aku tuh pasti Selasanya futsal, Kebalik. Nah, Selasanya badminton. Selasanya badminton, Rabunya Ketahuan nggak pernah ikut ini. Ketahuan nggak pernah ikut. lanjut. Apa lagi gantinya? Jadi kita tuh nggak hanya disuruh kerja, tapi kita juga diminta untuk hidup sehat. Hidup sehat dari olahraga tadi. Iya, selain itu juga difasilitasi mengenai training dan pengembangan diri. Jadi kita butuh training apa nih untuk misal mau level up ya. Nah, di situ kita disediakan. Kayak yang waktu itu ada IDJ level up 1, Betul. IDJ level up 2. Betul. Itu salah satu bentuk benefit yang dikasih sama perusahaan buat pengembangan diri karyawannya ya. Itu Iya. buat all, staff, manajer, All SPV, lah. all ya. Semuanya. Jadi pastinya ada ini kan, maksudnya ada analisis, training need analisis setiap individu ini gapnya di mana sih? Oke. Targetnya sih kenapa sih nggak tercapai? Pasti kan ada gap ya. Nah itu kita cari gapnya, kita kasih trainingnya. Oke. Jadi nggak sekedar kamu gak capek target, hilang sana. Ya, enggak dong. Nggak ada kayak gitu ya. Ganti nggak kayak gitu ya. Mana cari orang sekarang susah lagi. Apa yang gambar susah? aja Pusing jadinya. dia jadinya. Pasti aku tanyain kenapa nih? Gitu. Nah, betul. Aku sebagai employee ya, Yes. juga ngerasain benefit lainnya adalah kita tuh kerja cuma weekday aja loh guys. Weekdays Ya, aja. betul. Weekday aja loh. Kita cuma kerja dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kita ngapain? Libur. Bahkan fun fact-nya itu ketika aku bikin story, kalau aku Sabtu Minggu di jalan-jalan gitu ya, orang bertanya, nggak kerja, tak kerja. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Lu ngapain Sabtu Minggu weekend bro? Kamu Iya. kerja. Apalagi di tanggal merah juga ternyata di perusahaan lain tuh ada yang tanggal merah itu dia nggak libur atau bahkan dia masuknya jauh lebih pagi loh. Oh iya? Kalau kita kan tanggal merah sudah pasti libur, Iya. Sabtu Minggu sudah pasti libur, jadi enak emang kerja di sini. Benefitnya banyak Enak. banget. Kalau kayak aku yang udah berkeluarga jauh sama anak itu loh Sabtu Minggu tak buat pulang kampung. Nah. Itu mesti orang-orang kampung nanya, kamu sekarang kok sering pulang sih lu? Kok Sabtu Minggu selalu pulang? Emang nggak kerja? Emang nggak kerja? Padahal Tapi bilang, harus Jumat. apa itu kerja di hari Sabtu? Apa itu kerja di hari Sabtu? Nggak ada artinya guys. Nggak ada. Hari Sabtu itu waktunya kita untuk libur. Buat Iya keluarga, buat pasangan. Terus kalau perkara korporat itu kan banyak orang yang resign itu justru bukan karena kerjaannya susah. Ada yang bilang aku tuh resign karena lingkungannya yang nggak enak. Khususnya Gen Z. Gen Z. Khususnya Gen Z. Kamu kan Gen Z juga nih. Gimana Iya dong. pandangan kamu? Lapor Gen Z. Iya. Gimana pandangan kamu akan hal tersebut? Orang resign karena lingkungannya. Gimana pandangan kamu? Bukan karena kerjaannya sulit, tapi lingkungannya. Bisa dibenarkankah atau disalahkankah atau serah? Masalah lingkungan kerja itu ini berdasarkan aku risetku ketika aku melakukan interview ya. Jadi kan banyak banget tuh orang-orang yang aku interview, aku tanyain alasan kamu keluar kenapa. Iya. Nah memang kebanyakan reasonnya adalah lingkungan kerja yang nggak enak ataupun toksik ya. Nah itu memang kemungkinan terjadi gitu loh. Jadi itu bukan hal yang nggak mungkin. Yes. Jadi nggak cuma statementnya Gen Z aja itu ya, emang wajar bisa terjadi aja di dan semua orang. itu hal termasuk hal utama yang membuat orang itu nggak betah. Nah kalau tadi kamu udah bilang Kak, kalau ternyata emang kerja banyak orang resign karena lingkungannya itu nggak enak, itu beneran valid. Nah menurut kamu corporate culture yang sehat itu yang kayak gimana?
Yang sehat. Yang sehat ya. Jadi yang pertama hal Dari segi apa dulu? Gaji atau lingkungan? Enggak lah. Lingkungan mungkin ya, atau Dari culture kerja. culture kerja ya berarti ya, yang sehat. Ya, poin penting utamanya adalah perusahaan yang dia udah punya tujuan dan SOP yang jelas. Karena kalau udah SOP jelas kita nggak bingung kerjanya. Visi misinya jelas. Iya, SOP-nya, prosedurnya semuanya udah jelas kayak gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua yang sportif dan komunikasinya bagus antar tim. Sportif, ya apa itu sportif? Kalau komunikasi bagus mungkin aku masih bisa. Tapi kalau sportif ini gambarannya kayak gimana tuh? Sportif itu yang benar-benar kita tuh disupport gitu. Oh, support. Kita Oh, iya. benar-benar ngerasain kita disupport. Oh iya. Nggak yang cuma dikasih tugas terus tinggal nggak ada arahan. Yes. Itu terus yang terakhir mungkin lebih ke perusahaan yang menganggap karyawannya itu aset, Aset. bukan alat ya. Bukan robot. Iya, bukan robot, tapi yang menganggapnya aset, bisa dikembangkan, bisa didevelop dengan baik. Tapi kalau dream team di IDJ ini selama kan kemarin udah ada IDJ level up tuh ya 1 sampai 3 lah udah ya. Mereka itu excited gak sih sama program pelatihan yang dikasih sama perusahaan? Nah, penilaian dari XR ya. Penilaian dari SR nih. Kalau yang aku lihat sih excited itu ada ya. Itu ditunjukkan dari yang pertama yang diundang hadir semua. Oke. Yang kedua, mereka itu bisa memahami kalau dikasih tes mereka bisa mengerjakan. Berarti kan mereka dari awal memang memperhatikan. Ngikutin lah ya. Iya, kalau emang Nyontek nggak? Kira-kira? Ya, Nggak tahu. masa udah tua nyontek sih. Kan nyontek itu kebiasaan dari kecil gitu. Aku dari SMP. Kalau aku lihat kemarin sih nggak ada yang tole-tole ya Nggak pas ada yang ngerjain tole-tole. ya. Karena aku yang noleh-noleh. Jadi aku lihat ngerti. samping kanan kiri. Kita pecontek itu punya skill yang nggak bisa dipunya sama orang-orang. Mata ekor kita bisa kemana-mana. Udah kelihatan gini, oh ya oke aman. Tapi kayaknya kalau employee IDJ harusnya clear semua sih. Aman lah. Clear semua. Bener nggak? Iya. Waktu itu kita udah ada apa aja sih IDJ level up tuh? Yang pertama itu The grading. Yang pertama itu leadership ya. Leadership. Jadi pelatihan leadership. Nah, itu tadi obrolan-obrolan seru kita terkait rasanya kerja corporate bareng Kak Lulu ya. Itu dia. Jadi berdasarkan obrolan kita tadi, ternyata kerja di corporate itu nggak selamanya monoton, nggak selamanya bosenin. Kalau di perusahaannya itu ngasih waktu karyawannya buat have fun, seru-seruan, ada benefit pengembangan diri juga, biar karyawan itu upgrade lah ya. Dan kita juga kerja jadinya nggak jenuh. Nggak jenuh, Nggak nggak yang jenuh. datang kerja pulang itu gitu Betul aja. sekali. Terima kasih Kak Lulu atas Thank you. waktunya. Sama-sama. Ngobrol kali ini. Nextnya kamu mau ada saran nggak sih kita harus ngobrol sama siapa? Sama siapa dan tentang apa? Ngobrolin apa? Ini buat kamu semuanya juga nih, boleh tulis di kolom komentar kamu Iya. kamu pengen kita ngundang siapa dan ngebahas tentang apa. Kalau dari Kak Lulu kita mau undang siapa? Kira-kira Kak Lulu. Karena ini kan kita dari sisi employee-nya ya, sekarang dari aku dari Yes. sisi employee. Nah, ada baiknya nanti next-nya itu dari sisi perusahaan terhadap employee. CEO. Kita langsung disuruh Betul. ngobrol sama si level kita. Betul. Bisa dengan Bapak CEO atau Ibu Komisaris Iya. atau si level lainnya. Iya, ada kan ada Jadi CEO, ada CEO. pandangan mereka tentang employee yang ada di sini itu seperti apa? Mungkin bisa di split per divisi ya. Oke. Gitu. Divisi brand begini harapannya jadi begini. Nah, Menarik sih. Menarik, tapi berat juga ya. Berat sih, berat. Berat juga ini ya. berani nggak? Aku berani. Berani. Aku berani, kita agendakan Ramadan kali ini. Cepat sekali ya. Itu masih agenda aja. Bapak-bapak, waktunya kita juga memikirkan bapak-bapak Masih loh. agenda aja. Hati-hati loh. Masih agenda Kenapa? aja. Apa? Kan lagi Ramadan, lagi puasa, hati-hati. Kenapa hati-hati? Apa emang ya kalau kita nggak boleh podcast? Justru lebih enak karena mereka akan jauh lebih sabar. Iya. Iyalah, pasti. Emosinya ditahan ya jadinya. Emosinya diredam. Oke, terima kasih juga buat dreamers-dreamers yang udah nontonin Drip Talk dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga follow all social media IDJ, ada IDJ Official. Dan juga YouTube Indonesia Dream Juice.